Sekarang kita sudah memasuki tahun 2025, tahun dimana mungkin bisa dibilang iPhone second lebih diprioritaskan atau lebih diminati dibandingkan beli iPhone baru. Terlepas dari berbagai masalah seperti green screen pada iPhone 13, apakah iPhone ini masih layak untuk dibeli di tahun 2025? Diluncurkan pada tahun 2021, iPhone 13 menjadi salah satu model iPhone yang populer karena dia punya desain yang elegan, performanya juga kencang, dan juga fitur kameranya yang mumpuni banget. Namun dengan adanya iPhone terbaru seperti iPhone 16 di tahun 2025 ini, apakah iPhone 13 masih tetap relevan untuk dibeli? Nah, kita bakalan bahas satu persatu kelebihan dan juga kekurangan dari iPhone 13 dan apakah smartphone ini akan worth it untuk dibeli di tahun 2025 ini. Langsung aja simak videonya, tapi setelah yang satu ini. Yang pertama kita bakalan bahas kelebihan dari iPhone 13 terlebih dahulu. Jadi iPhone 13 ini hadir dengan desain flat edge yang elegan dengan material aluminium premium di bagian framenya. Nah, yang menarik di bagian belakangnya ini dia terbuat dari ceramic shield, jadi lebih tough atau lebih kuat ya dibandingkan dengan seri-seri sebelumnya. Untuk layarnya sendiri, iPhone 13 memiliki layar Super Retina HDR OLED yang berukuran 6,1 inch dan resolusinya ini tajam banget, jadi tampilan dari view di layar iPhone 13 ini benar-benar cakep dan juga tajam. Kalau ngomongin desain sendiri, sebenarnya iPhone 13 ini masih sangat-sangat relevan kalau misalnya kita compare dengan iPhone-iPhone yang sekarang ini. Bedanya memang iPhone 13 ini kan untuk bagian kameranya dia masih menggunakan notch tapi lebih kecil dibandingkan dengan iPhone 12. Kalau dibandingkan dengan iPhone 16 yang udah tidak menggunakan notch lagi ya memang agak sedikit berbeda, tapi menurutku sih masih fine-fine aja, nggak ada masalah sama sekali. Toh juga masih berfungsi normal juga smartphone-nya. Nah, yang kedua kita ngomongin performa. Jadi iPhone 13 ini kenapa aku masih bisa bilang masih powerful di tahun 2025 karena memang chipsetnya masih kuat, guys. Jadi iPhone 13 ini punya chipset A15 Bionic dengan fabrikasi 5 nanometer. Prosesor ini masih sangat mampu banget kalau misalnya kita pakai buat aplikasi berat, buat bermain game, atau bermultitasking buat ya sebagian orang masih senang multitasking. Itu masih mumpuni banget untuk chipset dari iPhone 13 ini. Nah, untungnya lagi dengan chipset yang masih dikatakan baru, dukungan software atau software update dari iOS tentunya ini masih berjalan cukup lama ya, bisa di iOS 20-an ke atas lah. Itu kalian nggak perlu khawatir lagi. Jadi tidak didukung software update-nya oleh Apple karena memang chipset A15 Bionic ini masih tergolong chipset yang cukup baru dan ya dukungannya saya yakin masih sangat lama. Bisa dibilang 3-5 tahunan lah. Kita bilang aja untuk iPhone XR aja masih disupport sampai iOS 19, apalagi iPhone 13 gitu kan. Nah, selanjutnya adalah kita bahas tentang kameranya. Yang bikin menarik di kamera iPhone 13 kalau dibandingkan dengan seri iPhone sebelumnya adalah dia punya kamera utama 12 megapiksel wide dengan sensor shift OIS yang hasil foto dan juga videonya ini bener-bener gokil, tajam banget. Kemudian juga ada kamera ultrawide di mana ultrawide-nya ini juga 12 megapiksel yang kalau misalnya kita compare dengan iPhone 12 atau iPhone 11 misalnya, ini memang ada peningkatan di bagian kameranya ya. Hasilnya juga lebih oke, lebih tajam, portrait mode-nya gokil gitu kan. Jadi kalau bisa dibilang untuk bikin konten, mau bikin foto ala-ala, iPhone 13 ini sudah sangat mumpuni banget. Lalu ada juga fitur seperti Night Mode, Deep Fusion, dan juga ada Smart HDR4. Itu memastikan ya foto yang dihasilkannya tetap berkualitas di segala kondisi cahaya. Dan di kamera depan ini juga 12 megapiksel dan ada fitur True Depth-nya dan bisa mendukung yang ini nih, Cinematic Mode yang ada mulai dari iPhone 13. Jadi Cinematic Mode ini kalau bisa dibilang ya kalau kalian pengen bikin video-video ala kamera DSLR atau mirrorless ya, di iPhone 13 ini bisa dipakein nih Cinematic Mode ini biar hasilnya seperti itu. Jadi gokil lah kalau misalnya kalian mau pakai buat konten-konten TikTok, YouTube dan lain sebagainya, ini udah worth it banget. Yang keempat adalah daya tahan baterai. Ya, aku pengalaman pakai iPhone 13 dengan kapasitas daya 3227 mAh. Ini menurutku iPhone 13 ini cukup oke kalau misalnya kita buat daily driver gitu sehari-hari. Karena memang daya tahan dari pendahulunya yaitu iPhone 12 itu bisa bertahan seharian penuh sih iPhone 13 ini. Jadi kalau bisa dibilang ngecharge itu ya sehari sekali
iPhone 13 ini. Kalian nggak perlu khawatir di tengah jalan baterainya habis, karena memang kapasitasnya lebih besar dibandingkan iPhone 12 dan iPhone seri sebelumnya. Dan yang nggak terlalu besar banget tapi cukup untuk aktivitas sehari-hari. Untuk fast chargingnya sendiri dia mendukung 20 watt, dan juga untuk wireless chargingnya dia mendukung sampai 15 watt. Jadi kalau misalnya kalian pakai MagSafe itu bisa sampai 15 watt, kalau misalnya pakai charger itu bisa sampai 20 watt. Jadi ya ngisi baterainya lumayan cukup cepat ya, sekitaran sejam lah itu udah full dari 0 sampai 100, dan dia bisa bertahan seharian. Ya worth it lah kalau misalnya untuk di tahun 2025 ini. Selanjutnya adalah 5G. Nah, 5G ini memang sudah wajib ya, kalau bisa dibilang wajib untuk smartphone masa kini. Meskipun ya secara implementasi 5G ini juga belum terlalu marak di Indonesia juga, sampai sekarang pun juga masih hanya ada di kota-kota besar juga, dan benefit dari 5G ini juga tidak dirasakan oleh beberapa masyarakat tentunya, tapi di hardware-nya ya kita harus ada lah. Nah, iPhone 13 ini kan sudah mendukung 5G, jadi tetap oke. Nah, yang alasan selanjutnya yang mungkin jadi alasan pamungkas kalian adalah harga. Ya, harga dari iPhone 13 ini sekarang memang sudah bisa dibilang terjangkau banget. Kalau kalian cek di e-commerce atau di authorized reseller resmi seperti iBox, Digimap, itu harga dari iPhone 13 sekarang ini sudah menyentuh di angka 8 jutaan guys. Jadi bandingin kalau misalnya kalian compare sama iPhone 13 di awal rilisnya, di mana iPhone 13 yang versi reguler aja di 128GB itu dulu 15 juta, sekarang sudah 8 jutaan. Berarti kalau bisa dibilang ya sudah 50% diskonnya gitu kalau kita beli sekarang di tahun 2025 ini. Nah, buat kalian yang pengen beli second misalnya, itu bisa dapat tentu di harga 6 jutaan gitu udah dapat iPhone 13. Cuman ya dipastikan untuk networknya juga dari SIM cardnya sudah beres ya, emailnya terdaftar dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kalian membeli kucing dalam karung ya. Ya saran aku sih kalau sekarang ini ya beli yang resmi aja, atau juga udah murah, udah 8 jutaan gitu kan. Dan itu mungkin jadi alasan yang terbesar buat kalian untuk beli iPhone 13 di tahun ini, karena memang harganya udah under 10 juta. Nah, kemudian kita tadi udah bahas kelebihan, sekarang kita bahas kekurangannya ya. Ya singkat aja, kalau kekurangan iPhone 13 dibandingkan dengan iPhone di tahun 2025 ini, yang pertama adalah dia nggak ada promotion 120Hz ya. Memang promotion 120Hz ini hanya ada di iPhone seri-seri Pro ya tentunya, yang mungkin ya nggak kalian butuhkan juga ya. Ya sekarang kalau misalnya kita pakai iPhone, dan saya pun juga masih pakai iPhone yang 60Hz juga masih oke-oke aja sih, nggak yang harus 120Hz gitu kan. Memang di beberapa kondisi memang nyaman. Aku pakai Android yang 120Hz itu memang kerasa banget bedanya, tapi ya ini iPhone dan fitur-fitur yang sudah diberikan tadi juga udah oke banget, dan harganya under 10 juta. Itu sih yang jadi catatan. Kemudian yang kelemahan kedua yaitu dia nggak ada kamera telefoto, nggak ada LiDAR, kemudian dia juga nggak ada Dynamic Island, yang memang dia merupakan iPhone keluaran terbaru, jadi memang nggak ada Dynamic Island. Kita fungsional aja lah, nggak adanya Dynamic Island juga nggak apa-apa kok. Maksudnya masih bisa dipakai dengan semestinya gitu kan. Yang penting masih bisa long lasting beberapa tahun ke depan. Nah, kesimpulannya apakah iPhone 13 ini masih worth it kalau misalnya dibeli di tahun 2025 dengan harga 8 jutaan dan dengan fitur-fitur yang sudah aku jabarkan tadi? Tentu saja ya, menurut aku sih ya worth it ya. Yang jadi deal breaker sih memang mungkin itu adalah dia tidak refresh rate-nya masih 60Hz, belum 120Hz, itu aja. Nah, menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju dengan apa yang sudah aku sampaikan tadi, atau mungkin mempunyai preferensi lain atau ya opini lain tentang iPhone mana sih yang lebih worth it di tahun 2025? Kalian bisa tuliskan komentar kalian di bawah ya. Dan mungkin segini dulu untuk review dari iPhone 13 di tahun ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua, khususnya buat kalian yang sedang mencari